Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di podcast Babon, yaitu Bincang Himpunan Mahasiswa Ilmu Hadis Cirebon, yang sekarang di hari ini adalah podcast yang kedua. Podcast yang pertama membahas tentang jurusan ilmu hadis itu sendiri. Nah, podcast yang kedua ini yang akan kita bahas yaitu revitalisasi tentang hadis-hadis di era digital. Tentunya dengan pemateri kita yaitu dosen selaku dosen di jurusan ilmu hadis UIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu dengan Bapak Haji Fakih Hashim MAG. Sekarang masih aktif ya Pak, mengajar selaku dosen di. Alhamdulillah masih aktif. Dan Pak Fakih ini merupakan dosen sekaligus yang aktif di digital. Saya juga pernah belajar dengan Pak Fakih, yaitu mata kuliah tentang teologi, tentang aplikasi-aplikasi di terutama di aplikasi tentang hadis itu sendiri. Ada aplikasi banyak, ada Maktabah Syamilah tentunya. Nah, di podcast hari ini kita membahas tentang revitalisasi hadis di era digital. Sebelumnya kita sapa dulu dengan Pak Fakih, Pak Fakih Hashim MAG. Mungkin teman-teman terutama di jurusan ilmu hadis mungkin tidak asing dengan Pak Fakih itu sendiri. Ya. Untuk pembahasan dalam podcast ini terutama pembahasan topik yang sangat relevan tentunya Pak di tengah kemajuan zaman, yaitu tentang revitalisasi hadis di era digital. Dalam era serba digital ini akses kita terhadap informasi semakin terbuka luas, termasuk informasi seputar ajaran agama dan hadis-hadis Nabi SAW. Namun kemudahan ini, akses ini juga dihadirkan berbagai tantangan, mulai dari maraknya hadis palsu tentunya ya Pak, yaitu sehingga bagaimana menyebarkan pemahaman hadis yang benar dan sahih di platform digital. Di episode hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendalami ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis, sekaligus menjaga keautentikan dan kehati-hatian dalam menyebarkan pesan-pesan tersebut. Jadi untuk teman-teman semua, simak terus obrolan menarik kita hari ini, karena kita juga akan membahas tentang peluang dan masa depan dari dakwah hadis ini di tengah perkembangan teknologi. Yuk langsung kita mulai saja. Untuk mungkin dari Pak Fakih dulu, ada pertanyaan Pak dari teman-teman ini yang masuk. Mungkin harus kita ketahui dulu apa sih revitalisasi hadis dalam konteks era digital ini ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Dimas yang telah memberikan kesempatan podcast pada siang ini. Jadi mungkin temanya itu di revitalisasi, kalau saya lebih cenderung revitalisasi kajian hadis di era digital dengan berkembang pesatnya dunia digital. Sekarang memang kita dimudahkan dan dimanjakan untuk mengkaji hadis itu secara lebih mudah, secara lebih luas, dan berbagai kemudahan yang lainnya. Jadi sebetulnya digitalisasi hadis itu sebenarnya bisa
mempercepat kita untuk untuk mengkaji hadis itu, baik dari segi hadis sebagai materi yang dianggap atau yang disandarkan pada Rasul terutama atau Nabi Muhammad SAW, ataupun kajian mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Jadi dengan adanya program-program digitalisasi baik di platform Android maupun di platform Windows, saya tidak tahu kalau yang di platform Apple itu ya. Karena saya tidak punya, jadi saya belum pernah mencoba. Barangkali juga di sana ada. Itu memang betul-betul mempermudah. Kalau umpamanya tadi disindir atau disinggung bahwa ada semacam, karena kemudahan dunia digital sekarang, ada semacam penyebaran hadis-hadis yang kurang bisa dipertanggungjawabkan juga bisa menyebar cepat, ya itu memang bisa terjadi. Tapi dalam kajian digital di perguruan tinggi atau yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang digital itu, kita juga bisa cross-check apakah hadis yang disampaikan oleh beberapa pihak untuk tujuan-tujuan barangkali yang tujuan-tujuan tertentu yang disadari atau tidak disadari itu tidak baik, itu bisa kita cross-check ke sumber asalnya lewat aplikasi-aplikasi digital itu. Meskipun memang keterbatasan aplikasi digital itu, sejauh yang saya bisa tangkap, itu kan seolah-olah isi daripada karena kebanyakan isi daripada kitab ya itu ya. Iya. Itu seolah-olah isi di sana sebetulnya hanya semacam copy paste aja daripada kitab yang sudah dicetak. Makanya kalau di Maktabah Syamilah itu ditampilkan satu versi kitab Al-Muwatta, tapi Muwatta yang cetakan mana, penerbitnya mana, itu disebutkan. Jadi seolah-olah di sana hanya copy paste kemudian ditaruh di program itu. Saya kira di aplikasi-aplikasi atau program-program digital hadis yang lain juga saya kira mengacunya ke sana. Jadi maksudnya ini untuk membedakan dengan kitab-kitab yang diterbitkan oleh penerbit tertentu, karena kalau dari penerbit tentu di sana ada muhakiknya, ada editornya yang mengedit apakah teks yang diterbitkan itu sesuai dengan manuskrip yang digunakan di sana. Manuskripnya, meskipun manuskrip itu sendiri juga manuskrip yang tidak harus, kalau kitab-kitab kuno itu ya mungkin susah untuk ditemukan manuskrip yang paling awal. Mungkin manuskrip-manuskrip yang bisa kita atau para muhakik atau editor itu bisa dipakai, ya manuskrip yang agak mundur ke belakang lah gitu. Meskipun itu dipercayai sebagai manuskrip dari kitab tertentu gitu. Jadi mungkin perbedaan mengapa digital itu seolah-olah jangan diandalkan banget lah. Ya mungkin masalahnya masih sampai situ aja, karena dari digital itu dia hanya menyalin dari apa yang sudah dicetak. Sementara kalau dari kitab-kitab yang manual yang dicetak oleh penerbit itu, dia mengacu pada manuskrip yang sudah diedit oleh atau sudah dikritisi oleh editornya. Sehingga setiap penerbit kitab-kitab itu selalu kan ada muhakiknya di sana. Dengan menampilkan, kalau kita lihat kitab-kitab modern itu menampilkan beberapa halaman dari manuskrip yang dia acu di situ. Gitu pasti Mas. Berarti untuk kelengkapan dari suatu aplikasi itu berarti belum lengkap ya Pak? Hanya copy paste doang, ngambil dari kitab ini gitu Pak. Kalau kelengkapan sejauh kesesuaiannya dengan kitab yang dia copy di situ, ya kita mungkin bisa berhusnudzon itu lengkap lah. Lengkap, jadi seperti sesuai dengan kitab yang diacu. Tetapi kan kalau umpamanya kita melihat satu kitab tertentu ditahqiq dalam yang diterbitkan oleh penerbit tertentu ya,
kemudian ditahqiq oleh muhaqqiq tertentu, dia menyandarkan pada manuskrip tertentu. Kemudian kitab yang sama, penerbit lain menerbitkannya dengan muhaqqiq yang berbeda, mendasarkan pada manuskrip yang juga berbeda. Itu kan nanti di sana itu, di penerbit itu akan ada perbedaan-perbedaan beberapa redaksi dan sebagainya, meskipun secara garis besarnya berarti sama ya. Tetapi di sini mah hanya merekam aja nih, yang digital hanya merekam aja. Seperti kalau di Maktabah Syamilah itu kita bisa menemukan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in Nawawiyah karya Syekh Nawawi yang dari daerah Irak sana kalau tidak salah ya, daerah situ. Itu kalau ternyata di situ ada beberapa versi Arba'in Nawawi di sini, Al-Arba'in Nawawi. Di versi yang ini hadisnya mungkin sama, berjumlah 42, tapi di hadis yang ini redaksinya ada tambahan umpamanya min. Di redaksi yang ini tidak ada. Mungkin kalau nggak salah itu ada lebih dari 2 itu. Tapi secara umum memang sama ininya. Pesannya yang disampaikannya sama. Tapi coba aja, dari satu kitab yang sama, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita bisa mendapati versi-versi yang agak sedikit ada perbedaan itu. Jadi itu kita mah kalau yang digital itu memang sepertinya dia hanya, ya saya sih cuma mengcopy dari yang sana. Kalau perbedaan berarti yang sana penerbitnya. Nah yang di sini juga sama, saya mengkopinya yang sebelah sini itu. Dua-duanya dirangkum, dimasukkan semua ke Al-Maktabah Syamilah itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau soal apakah berkurang atau tidak, sepertinya tujuannya sih tidak untuk berkurang. Tujuannya persis sama seperti kitab yang dicetak, yang diacu oleh aplikasi yang sedang digunakan itu. Begitu, Mas Dimas. Berarti penting juga ya Pak, kita belajar dari aplikasi-aplikasi ini untuk membuka bahwasanya hadis ini ada perbedaan dari teks awalnya atau dari buku ya, atau dari kitabnya sama aplikasinya. Mungkin itu. Dan juga untuk zaman sekarang mungkin sangat terasa banget ya Pak ya, terutama di era digital sekarang ini. Terutama tentang pembahasan di tengah perkembangan teknologi untuk mempermudah kita, terutama untuk mencari hadis-hadis gitu. Tidak hanya dengan cara manual, tapi tetap ada cara manual gitu ya Pak. Tetap harus ada cara, terutama dalam ilmu takhrij mungkin itu kan ada namanya ada cara manual dan ada cara secara digital, itu melalui aplikasi-aplikasi itu untuk pemanfaatannya. Terus ada pertanyaan lagi Pak yang masuk nih. Bagaimana ini sampai sekarang ini perkembangan digital mempengaruhi cara orang belajar dan memahami hadis nih Pak? Dia cara mempengaruhi orang-orang belajar, perkembangan. Ya, kalau saya tidak pernah tahu ininya ya, apakah ada perkembangan atau tidak, atau membedakan antara cara belajar masa lalu terhadap hadis dengan cara belajar masa sekarang terhadap hadis dengan adanya teknologi digital yang tadi sudah disebutkan sangat membantu itu. Mungkin yang menjadi pembeda itu adalah kalau sekarang kita bisa mengakses hampir semua sumber-sumber tekstual yang pada masa lalu agak susah didapatkan. Kalau umpamanya kita membuka kitab Riyadhus Shalihin, di sana kan disebutkan dari berbagai macam kitab sumbernya kan. Kalau orang sekarang itu ya bisa dicek apakah betul itu umpamanya di sana akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi Shahihihi umpamanya. Kita bisa dicek itu apakah betul itu Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya itu
menyebutkan hadis yang seperti itu. Persiskah apa yang dituliskan dalam Riyadhus Shalihin dengan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya? Itu bisa kita cek itu. Tapi kalau masa yang lalu barangkali kita agak kesusahan cross check apakah betul yang tadi sudah bisa dilakukan oleh masa sekarang itu ya. Ya. Jadi memang kemudahannya ya cukup banyak itu. Kita bisa meng-cross check langsung ke sumbernya. Oh ini ternyata ada salah cetak nih di tulisannya. Nah kalau ada kesalahan seperti itu kan bisa aja kesalahan di pihak penerbit, bisa jadi kesalahan di karena hasil ijtihad dari muhakkiknya kan paling sehingga ternyata setelah dicek kok tidak persis sama dengan yang sumber asalnya atau karena hal-hal yang lain. Jadi saya kira kalau masa-masa sekarang itu semua serba ada. Tapi sekali lagi ya, yang harus ditekankan bahwa aplikasi-aplikasi digital yang hadis itu memang karena posisinya seperti tadi, dia hanya meniru dari apa yang ada di kitab-kitab yang matbu yang sudah tercetak oleh penerbit, maka ya hanya sebagai tiruan aja. Dan di tiruan itu pun mungkin juga si penulis ini bisa salah juga. Ketika mentransfer dari barangkali di scan atau apa saya nggak tahu itu ya. Kemudian ditaruh di aplikasi digital, barangkali ada tambahan atau ada pengurangan, bisa aja saat mungkin terjadi hal seperti itu. Bahkan kalau umpamanya ada yang bermaksud kurang itu menyisipkan kata-kata apa juga masih memungkinkan itu. Tapi itu kan ada titiknya tersendiri ya. Biasanya dalam pengelolaan aplikasi-aplikasi digital itu. Jadi ya kalau diperbandingkan antara pengkajian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis masa lalu dengan masa sekarang tentu sangat revolusioner perbedaannya ya. Yang lalu hanya berpatokan pada satu, apalagi kalau zamannya Bapak barangkali dulu masih menjadi mahasiswa, mungkin kita sumber seperti mau jauh Fahrosnya siapa? J.W.N. Singh itu mungkin ya kita gantian satu kelas itu 40 mahasiswa. Yeah. Kalau sekarang ya itu bisa dipakai, bisa lewat HP aja juga bisa nih. Jadi sangat cepat. Hanya mungkin tinggal modalnya itu yang saya kira nih masih agak menjadi kekurangannya itu ya, kekurangan di kita. Modalnya itu aspek penguasaan pada pembacaan terhadap sumber-sumber itu tadi. Maksudnya aspek bahasanya harus diperbaiki. Digali lagi. Jadi bahannya sudah ada. Cuma alat untuk mencapai ke sananya itu, yaitu berupa kemampuan berbahasa secara lebih baik, itu sayangnya masih agak seret gitu. Yeah. Jadi problem utama saya kira yang Bapak lihat itu paling itu tuh yang paling utama problemnya adalah soal alat masuk untuk kesananya dan menggunakan. Kalau sudah tidak ada problem bahasa lagi, mungkin kita akan masuk pada pembicaraan-pembicaraan yang lebih substansial. Kalau sekarang karena masalah bahasa ya akhirnya sama seperti dulu lagi nanti nih. Kita masuk ke sana kita udah disediakan bahan banyak banget, tapi karena tidak mampu yang akhirnya kita cuma membaca pada satu sumber aja. Akhirnya kan tidak ada bedanya juga dengan masa-masa lalu. Seperti itu Mas. Berarti harus diperkuat dari bahasa. Saya kira ya itu. Kalau untuk kita ya yang lebih banyak sumbernya itu berbahasa Arab, ya bahasa Arab kita itu harus selalu diperbaiki terus. Melotok berarti ya. Apalagi perkembangan bahasa sekarang makin makin maju. Apalagi mufrodat semakin bertambah lagi ya Pak ya. Mungkin poin dari alat bahasa itu menjadi salah satu penting kita memahami suatu hadis juga ya Pak ya. Ya betul. Sebagai alat kita memahami secara makna dan arti juga seperti itu. Dan juga ada ini juga Pak, pertanyaan masuk juga nih.
bagaimana cara teknologi ini membantu dalam perkembangan aplikasi atau software yang mudah mudah diakses oleh para mahasiswa terutama ilmu hadis untuk kebutuhan penelitian atau pembelajaran itu. Penelitian. Ya mungkin kalau Bapak tidak salah nangkepnya ini ya, dari pertanyaan Mas Dimas tadi. Jadi apakah mungkin kalau dibahasakan lain, apakah aplikasi itu bisa untuk kita gunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan hadis atau tidak, mungkin seperti itu kali ya. Ya tentu itu seperti yang tadi mungkin secara tidak langsung barangkali sudah diutarakan bahwa ya tentu sangat bisa. Kalau hanya untuk mencari hadis-hadis tertentu aja, umpamanya kalau kita mencari tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah, umpamanya itu dengan HP aja, barangkali tak bisa dalam jangka waktu yang tidak panjang mungkin bisa kita tampilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mut'ah atau berkaitan dengan hal-hal yang lain lah, hadis-hadis yang lain itu bisa ditampilkan. Tinggal nanti kan karena tadi sudah disebutkan, karena ini hanya copy paste, tentu itu hanya sebagai tool atau alat untuk masuk. Nanti kita tinggal konfirmasi aja apakah betul ini dikonfirmasinya ke kitab-kitab yang sudah di stack itu ya. Apakah betul ini yang disodorkan di aplikasi itu sesuai dengan kitab yang dicetaknya. Oh ya ternyata sesuai, ya udah nggak ada masalah. Jadi kita mungkin pertama-tama itu alat pertama kita gunakan digital, bisa mengumpulkan hadis-hadis yang kita butuhkan atau untuk penelitian tertentu tentang hadis-hadis kita bisa menggunakan apakah HP atau dengan laptop dan sebagainya, kita bisa kumpulkan dan kemudian kalau umpamanya semuanya sudah dianggap cukup, kita tinggal konfirmasi apakah betul ini sesuai dengan yang di kitab yang dicetak atau tidak. Alat masuknya melalui aplikasi-aplikasi digital. Jadi saya pikir itu memang kalau sekarang sudah mau tidak mau itu untuk percepatan hasil itu kita harus memakai perangkat-perangkat digital yang tadi sudah disebutkan. Kurang lebih seperti itu Mas Dimas. Ada juga nih Pak pertanyaan masuk nih tentang teknologi AI. Apa namanya dapat membantu, apakah bisa dapat membantu menyaring hadis-hadis sahih atau tidak gitu ya Pak, dengan teknologi AI ini Pak? Oke. Kalau AI saya kira ya tadi sebagai pintu masuk juga itu AI lebih update lagi kalau AI yang jadi dia kan sepertinya itu bisa ngobrol seperti kita sekarang itu. Kita cari keterangan tentang apa, dia menyampaikan. Tetapi kembali apakah yang disampaikan oleh AI itu chatbot, apakah ChatGPT atau Gemini dari Google atau Copilot dari Microsoft gitu ya. Apakah itu tepat ketika kita minta jawaban? Ya kita jangan mengandalkan 100% ke sana. Kita tetap terus untuk mengkonfirmasi itu ke kalau dia atau kalau yang kita tanyakan itu berupa atau menuntut kita untuk mengkonfirmasi ke kitab asalnya, ya kita harus tetap ke kitab asalnya. Tapi AI itu memang sangat membantu. Apalagi kalau umpamanya kita mengungkapkannya barangkali dengan bahasa Arab, barangkali dia bisa juga secara lebih ini ya nggak tahu sih. Dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia juga kan bisa ya. Cukup membantu. Ya itu kan kalau umpamanya itu tidak harus diperbandingkan, tetap dengan aplikasi digital itu mungkin bisa saling mengisi gitu, bisa lebih cepat atau ya mempermudah, sangat mempermudah. Gitu Mas. Jadi aplikasi AI ini termasuk mempermudah kita di era sekarang juga untuk menggali mencari hadis yang
Iya. benar gitu ya Pak ya. Kalau AI kan juga tergantung kita bertanya ya. Iya, Kalau pertanyaannya kita cerdik, dia juga mikirnya juga cukup mendalam. menyesuaikan dengan Menyesuaikan isi, dengan ini, isi dengan pikiran isi. kita. Seolah-olah dia kalau pertanyaannya kurang itu ya mungkin dia ya meskipun juga kadang-kala memberikan penawaran apakah yang diinginkan itu arahnya sana, ada penawaran seperti Iya. itu. Jadi seolah-olah ingin ditanya terus dia itu. Betul. Seolah-olah seperti itu. Tapi semakin kita bertanya semakin detail, dia juga sepertinya tuh siap untuk menjawabnya. Bukan soal jawabannya tepat atau tidak ya. Iya, hanya memberikan. Kadang-kala juga pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan, kadang-kala juga jawabannya agak standar dan tidak seperti yang kita mau dan kita tahu. Ya, inginkan juga. Hanya sebagai topik aja, sebagai pemancing doang ya Pak ya. Pemancing ya, tapi ya kan itu kan selalu update. Iya, Keunggulannya selalu update. Barangkali versi yang berbayarnya barangkali lebih lengkap, tapi yang free juga, versi free-nya itu kan selalu update. Saya kira kebutuhan update itu kan untuk mengisi kekosongan tadi tuh. Jadi tidak hanya jawaban yang standar saja, tapi lebih bagus itu barangkali begitu. iya. Ada pertanyaan lagi nih Pak, masuk Ya. terus bagaimana nih banyak perkembangan terutama dakwah di hadis di era digital seperti itu Pak. Untuk ke depan mungkin. Ya kalau aplikasi digital itu kan khususnya untuk di jurusan kita, jurusan ilmu hadis dan ilmu hadis itu kan terutama untuk penelitian ya. Iya, Kalau dakwah itu hanya diartikan sebagai penyampaian sesuatu, apalagi yang audiennya itu juga kan bermacam-macam, butuh keringkesan itu. Butuh kalau menjelaskan sesuatu itu, kalau dalam penelitian kan dibandingkan yang hadis ini coba dicek di hadis yang lainnya apakah itu apa. Kan kalau dakwahnya hanya diartikan sebagai ya ceramah gampangnya gitu. iya. Itu kan butuh simple, butuh ya saya kira mungkin bisa cukup membantu menyampaikan bahwa ini ada jalan keluar yang diberikan Rasul dalam bentuk hadis tentang permasalahan tertentu seperti ini, disampaikan begitu saja. Kemudian ya audiennya juga kan bermacam-macam, jadi tentu kita tidak bisa harus mengkaji secara komprehensif. Ini dilihat dari sudut pandang ilmu hadis yang ininya seperti apa nih, ya, tidak begitu. Jadi kalau hal apakah membantu, tetap membantu, tapi mungkin pada penceramahnya itu harus tidak ceroboh lah ya. Tidak asal dia menemukan sebuah hadis kemudian dia langsung artikan begitu aja maksudnya seperti ini. Padahal itu kalau maksud itu kan butuh kontekstualitas. Iya. Jadi itu mungkin pinter-pinternya ini aja, penceramahnya aja. Kira-kira dia tidak terjatuh pada simplifikasi, penyederhanaan, tapi dia juga dia juga menyampaikan itu dengan ada dasarnya, ada sumbernya lah, parojiknya, tidak asal ngomong itu. Begitu Mas. Berarti harus ada namanya referensi atau tidak hanya secara makna untuk memahami suatu hadis itu ya Pak ya. Jadi harus ada mencari ini apa yang dimaksud dalam hadis ini seperti itu. Ya, kalau itu dalam kajian kita di kampus ya. Ya. Karena tidak bisa menjawab secara sederhana. Tapi kalau untuk dakwah ya tadi, kalau untuk dakwah itu kita melihat audien yang tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan secara lebih jelimet seperti dalam kajian-kajian di kampus barangkali gitu Mas. Ada pertanyaan masuk lagi nih Pak. Ya, namanya bagaimana cara memastikan bahwasanya hadis yang disebarkan
tetap akurat atau tidak disalahgunakan gitu di platform aplikasi-aplikasi atau digital yang lainnya. Agak susah saya kira kalau masalah itu mas sudah kalau di media sosial ya, apalagi kalau umpamanya ada perseteruan paham politik atau paham keagamaan yang berbeda, yang itu masing-masing mungkin punya tujuannya sendiri-sendiri ya. Jadi ya itu paling ya yang kita bisa awasi barangkali kalau satu pihak itu menyatakan bahwa itu adalah hadis dari Nabi, ya kita bisa cek gitu betul atau enggak hadis dari Nabi itu sumbernya dari kitab apa, kemudian cetakan berapa. Tapi kalau kadang-kala kan di media sosial kan kadang-kala ya matanya aja ya, matanya begitu ya, memang itu bisa aja dari hadis semua ya. Tapi kadang-kala dengan ketepatan redaksi yang mungkin agak kurang dan sebagainya, tapi tujuan daripada apa yang disampaikan mungkin sesuai. Mungkin ya bagi kita para pengkaji hadis, kalau yang dibutuhkan adalah ketepatan dengan sumber, ya tentu harus dicek langsung. Dan dalam aplikasi-aplikasi digital itu bisa cepat bisa diketahui gitu ya. Tapi ya kalau kita memahami ya itu kan dunia medsos, apalagi dalam masuk dalam perseteruan barangkali ya kita tidak perlu masuknya. Itu sepertinya ada wilayah berbeda itu. Ya. agak susah memang di bagian itu tuh. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada yang masuk ini apa nih? Peluang positif yang bisa dimanfaatkan di era digital untuk memperkenalkan hadis kepada generasi muda nih Pak. Itu peluang positifnya melalui pemanfaatan apa di era digital ini Pak? Untuk memperkenalkan hadis kepada generasi yang Gen Z mungkin. Ya, ini tergantung sama ini ya. Tergantung sama orang yang akan menyampaikan, atau kalau kita umpamanya dunia kampus, apakah mahasiswa atau dosen yang sudah biasa menggunakan aplikasi-aplikasi digital, itu mungkin juga ada semacam pemberitahuan lah gitu. Yeah. Pemberitahuan bahwa kita bisa mengakses hadis-hadis Nabi secara lebih cepat. Jadi pesan-pesan Nabi yang tertuang dalam hadis itu bisa lebih cepat, tetapi juga harus diberikan kesadaran bahwa posisi hadis itu jangan otomatis disejajarkan gitu ya dengan posisi Al-Quran. Jadi kan perbedaannya itu Mas, kalau posisi Al-Quran itu kan di dunia Islam terutama itu sudah hampir semuanya itu sepakat lah bahwa sumbernya satu. Yeah. Sumbernya tidak ada versi-versi Al-Quran yang lain. Ya, satu itu ya yang memakai Rosem atau Mushaf Utsmani itu. Jadi gampang sekali kita mengecek apakah itu ayat Al-Quran atau bukan. Tetapi harus diberikan kesadaran kalau umpamanya kita menyampaikan hadis ini didasarkan pada sumber yang sangat banyak sekali gitu. Yaitu bisa-bisa kalau umpamanya kalau umpamanya tidak hati-hati ya seolah-olah nanti menyamakan kalau umpamanya ini kalau Rasulullah seperti ini, seperti ketika kita menyebutkan ayat Al-Quran, udah ada berarti di Al-Qurannya seperti itu. Di hadis ternyata Rasulullah, ternyata ketika dicek, ini bagian matanya ini ada bervariasi nih, macam-macam. Kalau di Sahih Bukhari umpamanya matanya dan menggunakan kata ini, tapi di yang lain jadi ada perbedaan-perbedaan yang cukup harus diawasi juga itu di bagian hadis. Tapi ya sekarang tentu
tentu sudah sangat mudah sih untuk menyampaikan kepada generasi muda. Generasi muda kan maksudnya generasi muda itu barangkali kalau yang sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi pengkajian dalam Islam mungkin akan lebih mudah ya. Ya. Tapi generasi muda yang agak lebih umum itu mungkin agak lumayan agak harus hati-hati itu menyampaikannya. Tapi juga kalau tidak begitu concern dengan kajian hadis kan mereka generasi muda yang tidak punya backup kajian hadis sebelumnya kan mungkin ya tidak ingin bersusah-susah untuk mengetahui secara lebih mendetail gitu seperti tadi seperti yang seperti dakwah-dakwah dalam ceramah saja audiennya yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya sih melihatnya dari sisi itu ya, kecepatan kemudahan sekarang bisa. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi atau Kutubus Sittah atau Tis'ah itu lewat HP aja kan bisa. Cuma bagaimana nanti kita menyampaikan ke mereka. Apalagi tadi dalam penyampaian itu tadi syarat pertamanya ya kita harus familiar dengan bahasa Arabnya. Alatnya ilmu alatnya. Karena di sana itu di aplikasi-aplikasi itu juga menyediakan syarahnya. Dari sebuah kitab hadis ada syarahnya. Meskipun kalau yang di aplikasi itu biasanya syarahnya tidak begitu banyak, paling satu. Kalau kita lihat umpamanya syarah Sahih Bukhari kan banyak sekali ya. Tapi paling yang dipakai di aplikasi-aplikasi itu ya syarahnya paling memakai syarah Fathul Barinya Syekh siapa tuh? Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Fathul Bari sendiri kan ada dua tuh yang sebagai syarah Sahih Bukhari, ada karya Ibnu Rajab kalau nggak salah itu satu. Dan syarah-syarah Sahih Bukhari yang lain itu masih banyak, tapi di aplikasi memang terbatas. Barangkali nanti perkembangan zaman juga akan, itu saya kira hanya masalah waktu. Mungkin nanti ke sana juga akan lebih cepat ya, dan bisa menampung banyak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi perkembangan mungkin kedepannya mungkin bisa lebih mudah lagi untuk diakses ya Pak ya, dengan updatean aplikasi atau digital ya. Dengan syarat yang paling utama tadi itu, pengetahuan kebahasaannya harus selalu di-update itu. Sehingga kita kalau bisa itu seperti membaca aplikasi-aplikasi yang umumnya berbahasa Arab itu. Karena yang agak bagus itu aplikasi-aplikasi hadis yang dibikin oleh orang-orang yang dari sana, barangkali mereka sudah mapan ini ya kajiannya ya. Jadi banyak yang berbahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya bagus, maka pengoperasionalisasian daripada aplikasi-aplikasi juga mungkin lebih maksimal. Tapi kalau umpamanya apa adanya ya barangkali ya cuma ya begitu aja. Iya. Cukup menarik untuk pembahasan kita hari ini, untuk terutama generasi muda kita diberikan akses yang cukup mudah dan untuk memahami, untuk mencari suatu hadis di aplikasi-aplikasi sekarang banyak, di Play Store juga banyak sekarang, di HP juga udah bisa diakses melalui handphone. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung diskusi hari ini tentang revitalisasi hadis di era digital. Semoga perbincangan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Amin. Dalam memahami bagaimana teknologi bisa menjadi sarana untuk belajar dan mempelajari dan menyebarkan hadis dengan lebih baik, terutama di tengah kemajuan digital. Penting sekali bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada keilmuan dan hati-hati dalam
menyampaikan juga tentang ajaran-ajaran khususnya ilmu hadis itu sendiri. Ya. Mungkin podcast Babon atau namanya Bincang Himpunan Mahasiswa Ilmu Hadis Cirebon dicukupkan. Mungkin terima kasih kepada Sama-sama. Pak Fakih Hashim. Kurang lebihnya mungkin boleh tanya-tanya nanti di kolom komentar. Apa sih nanti kedepannya mungkin kita mau bahas apa? Boleh nanti kita ditanya-tanyakan di kolom komentar. Jika ada merasa diskusi ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan podcast ini kepada teman-teman Anda dan juga berikan kolom komentar. Mungkin ada pembahasan nih yang perlu kita bahas di podcast Babon ini yang cukup menarik, misalnya untuk ke depan. Mungkin boleh teman-teman di kolom komentar diusul misalnya untuk kita bahas di podcast selanjutnya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.